Mari yang membawa kitab suci, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api aras, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah kesaksian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Bapak Lukas dan anak-anak yang diberkati Tuhan, ada sebuah kisah. Setiap hari seekor burung berteduh. Setiap hari seekor burung datang berteduh di cabang-cabang sebatang pohon. Pohon tempat burung itu berteduh, cabang-cabangnya kering kerontang. Dan pohon yang kerontang itu tumbuh di suatu ladang, di tengah-tengah ladang yang sangat luas, yang kering dan gersang. Pohon kerontang di tengah-tengah ladang yang kering dan gersang. Tetapi setiap hari, meskipun pohon itu kerontang, pohon itu kering, ladang itu gersang, setiap hari burung ini pasti datang lagi dan berteduh di pohon tersebut. Ya, silakan. Suatu hari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angin pusar datang dan membuat pohon kerontang itu tumbang. Angin pusar itu merobohkan sebatang pohon. Burung ini tidak bisa lagi berteduh di situ. Dan dengan terpaksa, burung yang malang ini pun terbang sejauh 1000 mil untuk mencari perlindungan. Sehingga akhirnya burung ini sampai ke dalam hutan yang penuh dengan buah-buahan. Seandainya pohon kerontang itu masih ada, maka tidak ada alasan bagi si burung ini untuk meninggalkan tempat aman yang sudah biasa dia datangi dan terbang jauh.
sampai ia menemukan hutan yang penuh dengan buah-buahan. Kalau seandainya pohon itu masih ada, maka burung itu tidak akan pernah pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Pak Lukas dan anak-anak, tidak ada yang tetap di dalam hidup ini. Kita semua mengalami bahwa di dalam hidup ini segala sesuatu berubah. Semuanya berubah, selalu berubah. Setiap hari adalah hari baru. Segala sesuatu tidak ada yang tetap. Dan kita dari pengalaman juga belajar bahwa ada kalanya perubahan di dalam hidup itu tidak menyenangkan. Ada kalanya perubahan yang harus kita alami, yang harus kita terima, tidak menyenangkan, bahkan membuat kita sengsara. Misalnya perubahan yang baru saja dialami oleh Pak Lukas dan keluarga besar. Perubahan kehidupan yang sangat drastis. Perubahan karena kehilangan orang yang penting di dalam hidup. Orang yang selalu menjadi sandaran. Dan orang yang setiap hari menjadi tempat andalan. Seorang istri, pasangan hidup, dan ibu. Hal yang sama, Pak Lukas, Eko, dan adik-adiknya, hal yang sama juga dialami oleh para murid Yesus. Mereka kira mereka mendapatkan Yesus kembali. Ketika Yesusnya bangkit dari kematian, mereka berpikir, ya, Yesus masih ada bersama dengan mereka. Sandaran dan pegangan mereka masih ada bersama dengan mereka. Tetapi kita sama-sama tahu dari kitab suci bahwa Yesus tidak selamanya bersama dengan para murid. Yesus terangkat ke sorga. Kenapa? Yesus kembali ke tempatnya semula, karena tugasnya di dunia sudah selesai. Maka Yesus kembali ke sorga, ke rumah Bapaknya di sorga. Mari kita sama-sama simak bagaimana para murid menghadapi perubahan itu. Bagaimana para murid mengalami atau menghadapi kehilangan itu, perpisahan itu. Ternyata dari kisah yang kita baca, mereka tidak muram. Mereka tidak muram, mereka tidak lesu, dan mereka tidak terus merasa bersedih. Dan dari kitab suci juga kita sama-sama mengetahui bahwa mereka atau para murid ini juga tidak kembali pada kehidupan lamanya. Ketika mereka belum ketemu dengan Yesus, kembali kepada pekerjaan lamanya, ya tidak juga. Cerita yang kita sama-sama dengarkan dari kitab suci itu merupakan cerita simbol atau kiasan. Cerita yang sama kita dapati dalam Injil yang lain, tapi konteksnya berbeda. Yaitu ketika Petrus pertama kali dipanggil oleh Yesus untuk mengikut dia menjadi muridnya. Tapi kali ini cerita itu diceritakan ulang oleh penulis Yohanes dalam konteks Yesusnya sudah bangkit. Cerita ini adalah simbol. Cerita ini adalah kiasan. Dikisahkan Petrus dan murid-muridnya yang lain menjala ikan. Yang dimaksud adalah mereka menjala manusia, bukan menjala ikan. Menjala ikan adalah kiasan. Mereka menjala manusia. Yesus ketika pertama kali memanggil Petrus, ia mengatakan, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa artinya? Artinya para murid meneruskan pekerjaan Yesus memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu periksa di dalam Injil yang sama, ketika Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, ia pernah berkata kepada murid-muridnya, "Adalah lebih baik kalau aku pergi dan tidak bersama-sama dengan engkau." Adalah lebih baik kalau Yesus pergi dan tidak ada bersama-sama dengan murid-muridnya lagi. Kenapa? Karena ketika Yesusnya pergi, ketika Yesusnya kembali ke surga, lahirlah gereja. Kalau Yesusnya masih di sini, mereka tetap hanya menjadi kelompok 12. Atau ya mereka bisa mengabarkan Injil, tetapi terbatas. Karena Yesusnya pergi, maka lahirlah gereja. Karena Yesusnya pergi, maka turunlah Roh Kudus atau Roh Penghibur. Dalam kisah yang sama kita menemukan Yesus menyediakan roti dan ikan. Ini lagi-lagi adalah bahasa simbol. Yang dimaksud bukan roti biasa untuk sarapan. Yang dimaksud adalah mengingat perjamuan malam ketika Yesus memecah-mecah roti dan berkata, "Inilah tubuhku."
yang terpecah bagimu. Inilah perjanjian baru yang dimeterai dengan darahku. Itu adalah sakramen perjamuan. Itu adalah simbol yang artinya Yesus. Yesus hadir dalam bentuk roti. Ikan, apa itu ikan? Ikan juga simbol. Ikan, huruf-huruf dalam bahasa Indonesia itu I-K-A-N, tapi dalam bahasa Yunani hurufnya berbeda, dan itu semua adalah akronim yang kepanjangannya adalah Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat dunia. Setiap ada simbol ikan, semua pengikut Yesus, gerakan rahasia waktu itu karena murid-murid Yesus dianiaya dan dikejar-kejar, semua murid Yesus tahu bahwa kalau ada simbol ikan, di situ ada gereja bawah tanah. Disitulah tempat mereka berkumpul, memecah roti dan mempelajari kitab suci bersama-sama dengan para pengikut Yesus secara rahasia. Ikan dan roti adalah simbol kehadiran Kristus dan gereja. Ketika Yesus tidak ada gereja dan ada Kristus dalam bentuk yang lain. Lalu ada simbol yang lain, 153 ekor ikan. Menurut penelitiannya Universitas Al-Azhar, katanya 153 ekor ikan ini maksudnya adalah ada 153 jenis ikan yang berhasil diidentifikasi pada waktu itu. Ini adalah simbol bahwa ada 153 jenis ikan. Jenis ikan ini juga maksudnya simbol lagi. Apa artinya? Artinya ada sekian banyak suku bangsa. Ada sekian banyak bangsa-bangsa yang menempati dunia ini. Dan seluruh bangsa itu akan ditangkap oleh Yesus melalui pemberitaan para murid. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama merenungkan apa artinya ini. Artinya Yesus memang tidak bersama mereka lagi secara fisik, secara lahiriah, secara jasmani. Mereka tidak bisa menyentuh atau melihat Yesus seperti menyentuh dan melihat atau berinteraksi seperti layaknya sesama manusia. Tetapi perubahan ini, perpisahan ini membawa kebaikan. Kesengsaraan yang harus mereka pikul karena terpisah dari orang yang sangat berarti ini membawa kebaikan. Kesengsaraan itu membawa sesuatu yang lebih baik. Lahirlah gereja. Injil tersebar bukan hanya di Israel tapi sampai seluruh dunia. Bahkan sekarang kita ini menjadi buahnya. Kalau mereka tetap di Yerusalem, Yesus tidak mengutus mereka dan tidak memberikan rohnya, maka tidak akan ada orang Kristen di Indonesia. Lahir atau turunlah Roh Kudus, turunlah Roh Penghibur. Ada 3 ciri kehadiran Roh Penghibur. Apa? 3 ciri itu bisa kita rasakan setiap hari. Kita merasa semangat, kita merasa gembira, dan kita diberi kemampuan. Para murid ketika menghadapi perubahan ini, mereka tidak kehilangan semangat, mereka tidak kehilangan kegembiraan, mereka mendapatkan kemampuan. Bukannya sedih, bukannya tanpa tujuan. Dan mereka ini diberi kemampuan untuk melanjutkan kehidupan, bahkan melaksanakan tugas tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Pak Lukas dan keluarga besar yang dikasihi Tuhan, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan ibu adalah hal yang sangat berat. Kehilangan pegangan sudah pasti sengsara, sudah pasti banyak adaptasi, banyak penyesuaian, banyak yang dialami dan dirasakan oleh keluarga di tempat ini. Tetapi marilah kita melihat itu seperti proses burung Raja Wali, atau proses burung yang tadi kita sama-sama dengar kisahnya, yang kehilangan pohon tempat dia berteduh, dan karena kehilangan dia terpaksa harus terbang. Karena kehilangan ibu, kehilangan pasangan hidup, terpaksa menjalani hidup tanpa kehadirannya. Tetapi ketika dia meneliti atau menjalani proses itu dengan tekun, dengan menerimanya apa adanya, dengan tabah, ia akan ditolong, ia akan dituntun untuk menemukan kehidupan lain lagi, bentuk kehidupan yang lain yang juga sama baiknya, atau bahkan mungkin lebih baik. Kehilangan ibu, kehilangan istri memaksa bapak dan keluarga untuk terbang dan berjalan terus dengan berat, tetapi akan menemukan kebaikan pada akhirnya. Ibarat seekor burung Raja Wali yang belajar terbang. Ibu induk Raja Wali akan menggoncangkan sarang
Lalu anak-anak Raja Wali itu akan terjatuh dari sarangnya, dan mereka terpaksa mengepakkan sayapnya supaya tidak jatuh. Ketika sang induk melihat anak-anak sudah kepayahan, sudah kelelahan, maka ibu ini akan terbang di bawah anak-anak dan menopang mereka di atas punggungnya. Saya yakin ketika tertati-tati Eko, Bagus, Joshua, Pak Lukas menjalani kehidupan tanpa ibu, tanpa istri, nanti ada momen-momen di mana Tuhan hadir dan memberikan topangan serta kekuatan. Peristiwa ini adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menopang, memberi semangat baru, memberi kegembiraan yang baru, memberi kemampuan yang baru untuk keluarga ini menjalani kehidupan ini. Ibarat belajar naik sepeda dengan roda tambahan. Ketika ada roda tambahan, rodanya jadi 4, gampang. Naik sepedanya bisa, tidak takut jatuh. Tetapi jalannya lebih lambat. Pelan-pelan roda tambahan itu harus dilepas. Awalnya cuma 1, rodanya jadi 3. Agak oleng-oleng sedikit. Lalu dilepas dua-duanya. Akhirnya rodanya hanya 2. Oleng, jatuh, babak belur, luka-luka. Tapi lama-kelamaan kita bisa lancar. Tanpa roda tambahan bisa naik sepeda dan bisa mengayuh sepeda lebih cepat dan bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Cepat atau lambat, orang-orang yang kita kasihi akan pergi. Mau terima atau tidak, itulah proses kehidupan. Tetapi saya mau menyampaikan bukan berarti ketika kehilangan orang yang kita cintai, itu tidak berarti kita tidak bisa lagi merasakan semangat, merasa gembira, atau mendapatkan kemampuan. Tuhan mau menolong orang yang mau berusaha. Tuhan pasti menolong orang yang mau berusaha. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, Pak Lukas, Eko, dan adik-adiknya, mari kita membuka kesadaran baru bahwa keluarga, ketika kita menghadapi kematian orang yang kita cintai, mari kita menemukan kesadaran yang baru bahwa keluarga kita itu meluas. Seperti kisah dalam Injil Yohanes tadi, Yesus hadir, tapi bentuknya bukan fisik. Yang bisa dilakukan oleh manusia seperti yang diajarkan oleh Yesus, hadir dalam bentuk roti. Tapi kita tahu bahwa Yesus hadir bukan dalam bentuk roti itu. Roti itu hanyalah simbol atau lambang. Sakramen itu simbol atau lambang. Tapi kita tahu Yesus itu hadir. Gereja adalah tanda Tuhan itu hadir. Yesus itu hadir, Yesus itu ada dan bisa dirasakan. Mari kita melihat bahwa ibu itu tidak mati, tidak hilang, hidupnya tidak berhenti. Ibu itu tetap hidup. Keluarga kita bukan hanya yang ada di dunia ini, yang sehari-hari setiap kita buka mata, kita bisa melihat, kita bisa menyapa, kita bisa sama-sama hidup dengan dia di dunia ini. Keluarga kita bukan hanya mereka yang di sini, tapi keluarga kita juga adalah mereka yang sudah mendahului kita di surga sana. Setiap kali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, setiap kali kita duduk makan bersama dalam sakramen perjamuan, kita diingatkan akan keluarga besar itu, keluarga besar kerajaan Allah, Allah Bapa kita. Allah Bapa kita, kita ini anak-anaknya, baik yang di dunia maupun yang sudah mati mendahului kita. Keluarga kita meluas. Keluarga kita meluas. Bukan hanya di sini. Ibu masih ada dalam bentuknya yang berbeda. Dan jikalau Tuhan berkenan, Ia akan mengumpulkan kita bersama-sama ketika waktunya sudah tiba nanti. Amin.